Halo sahabat Katolika semua, jumpa lagi di Katolika Channel. Dalam kesempatan kali ini kita punya sesi baru, yaitu Berita Katolika. Dan kita juga akan mendengarkan berita-berita yang akan disampaikan, terutama seputar kekatolikan yang saat ini suasananya masih suasana Natal dan Tahun Baru. Dan kita akan memperdengarkan berita-berita yang akan disampaikan oleh Suster Bene Xavier dari Austria. Halo, apa kabar Suster Bene? Halo Mas Tion, Ya. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Selamat juga Natal. Untuk seluruh sobat Katolika di Indonesia. Ya. Saya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Puji Tuhan, selamat Natal dan Tahun Baru juga. Kiranya Natal dan Tahun Baru ini kita selalu diberkahi kesehatan dan damai sukacita, Suster. Amin. Oke, Suster, mungkin di awal kita mau tahu nih, sebenarnya fakta apa sih tentang kekatolikan yang menarik tuh di Austria? Oke. Bicara tentang kekatolikan di Austria, itu usianya sudah cukup lama. Bahkan bisa dibilang lebih dulu ada daripada kebebasan gereja untuk menjalankan ibadahnya. Jadi kalau kita belajar dari sejarah gereja, itu kan maklumat Milano di tahun 313 itu yang memberi kebebasan bagi umat Katolik, bagi kekristenan untuk menjalankan ibadahnya. Dan sementara di Austria, kekristenan atau kekatolikan itu sudah ada di awal tahun 300-an. Di abad ketiga itu, bahkan sebelum tahun 300 tuh, dan di awal sekitar itu sudah muncul kekatolikan ya. Itu fakta yang menarik gitu. Jadi bisa dibilang sudah cukup lama, sudah cukup tua usia kekatolikan di negara Austria dibandingkan dengan negara-negara Asia tentunya. Nah, saat ini di Austria memiliki 9 keuskupan dengan 2 keuskupan agung, yaitu Keuskupan Agung Wina dan Keuskupan Agung Salzburg, dan juga plus 1 keuskupan militer. Nah, Keuskupan Agung Wina dipimpin saat ini oleh Kardinal Wina, yaitu Kardinal Christoph Schönborn. Dan kemudian Austria ini negara yang kecil sebetulnya. Kalau dibandingkan dengan Indonesia itu luasnya 61 kali daripada Austria. Wow. Jadi bisa dibayangkan Austria bagaimana secara geografis ya kecil sekali dengan jumlah penduduk hanya 8,5 juta jiwa. Dan dari 8,5 juta jiwa penduduk ini 60%-nya sampai saat ini Katolik. Tentu angka ini mengalami degradasi sejak dahulunya, yang bisa dikatakan seluruh masyarakat Austria bisa dikatakan Katolik, tapi kemudian juga dengan perkembangan zaman, kemudian masuknya orang-orang dari negara-negara lain yang juga membawa pengaruh-pengaruh lain, sehingga dari perkembangan modernisme juga, sehingga angka jumlah umat Katolik di Austria dari tahun ke tahun memang agak menurun, tapi ya sampai saat ini masih 60% begitu. Dan kemudian yang unik juga di Keuskupan Agung Wina, ya, hanya di Keuskupan Agung Wina itu terdapat 1.584 gereja. Itu luar biasa. Dan betul, Keuskupan Agung Wina juga membuat suatu aplikasi di smartphone ya, yang berjudul Tausenkirche. Itu artinya 1000 gereja. Nah, melalui aplikasi itu orang bisa mendapatkan informasi dari setiap gereja yang ada di Keuskupan Agung Wina, misalnya jadwal misa, kemudian lokasinya di mana, kemudian beberapa foto gereja juga bisa didapatkan informasi di situ. Sehingga misalnya seperti saya, orang asing yang tinggal di Wina, misalnya saya mau hari Minggu ini saya mau pergi misa di gereja
A misalnya gitu. Saya tinggal lihat di aplikasi itu jadwal misalnya. Terus minggu depan saya mau ke gereja B, lihat lagi jadwal semua di situ. Dan itu sangat-sangat membantu. Begitu. Itu kurang lebih informasi yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana keadaan situasi kekatolikan di Austria. Wow, menarik sekali ini. Jadi berbanding terbalik dengan kondisi di Indonesia bahwa di Austria itu adalah mayoritas itu beragama Katolik ya, Suster ya. Betul. Dan jumlah gereja yang sebegitu besar itu sama seperti mungkin jumlah masjid yang banyak di Indonesia tentunya. Betul sekali. Jadi jangan heran seandainya datang ke gereja-gereja di Austria, kita akan melihatnya kok lengang sih, kok umatnya sedikit, tidak seperti di Indonesia. Tentu saja misalnya di Jakarta kita lihat ya, jumlah umat banyak, tetapi jumlah gereja mungkin tidak terlalu banyak sehingga perlu dilakukan 4 atau 5 kali misa setiap minggunya dalam keadaan normal ya, waktu sebelum pandemi tentunya gitu. Nah, sedangkan kalau di Austria bisa dibilang jumlah penduduk memang sedikit, tetapi jumlah gereja banyak, maka memang perbandingannya kurang pas sehingga memang kalau kita ke gereja kita lihat seolah-olah kok umatnya sedikit gitu. Kalau kita membandingkan dengan situasi di Jakarta misalnya. Gitu. Ya. Nah, kita juga mau tahu nih, Suster, pengaruhnya kekatolikan itu terhadap kehidupan sosial bermasyarakat di Austria itu seperti apa sih, Suster? Contoh paling nyata misalnya yang pertama begini, bagi masyarakat di Austria selalu mengucapkan salam Grüß Gott gitu. Grüß Gott itu Grüß itu salam, Gott itu Allah gitu ya, Tuhan. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang sering orang Indonesia bilang berkah dalam. Kurang lebih semacam itu ya kalau diartikan gitu. Dan salam itu tidak hanya diucapkan oleh orang-orang Katolik saja, tetapi hampir seluruh masyarakat Austria, entah dia orang Katolik atau bukan gitu ya, itu selalu mengucapkan salam itu. Sehingga misalnya kita masuk ke toko gitu atau berbelanja, ketika di kasir, maka kasir juga akan mengucapkan Grüß Gott gitu. Atau ketika kita masuk suatu gedung, suatu ruangan gitu, ketemu siapa misalnya, itu semua mengucapkan salam tersebut. Begitu. Itu salah satu pengaruhnya. Pengaruh yang lainnya misalnya setiap hari Minggu itu bisa dipastikan semua pertokoan tutup. Pertokoan, restoran, mall itu hari Minggu tutup. Justru kebalikan dari Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia semua hari ramai. Minggu rata-rata buka semua gitu. Jadi itu salah satu pengaruh juga, libur di hari Minggu. Dan pengaruh lainnya misalnya begini, hari libur nasional di Austria itu hampir semuanya, saya katakan hampir, merupakan hari libur dari hari raya gerejawi begitu. Jadi misalnya tanggal 1 November kan hari raya semua orang kudus. Kalau di Indonesia itu bukan hari libur nasional, sedangkan di Austria itu menjadi hari libur nasional. Begitu juga misalnya tanggal 8 Desember, hari raya Maria dikandung tanpa noda, itu juga libur nasional. Dan masih banyak lagi hari libur lainnya yang memang berdasar kalender liturgi gereja. Begitu. Hari libur nasional yang memang betul-betul nasional itu tanggal 26 Oktober. Itu National Feiertag-nya Austria. Bukan hari kemerdekaan karena Austria tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Jadi ya kayak kalau kita 17 Agustus gitu ya. Karena kita kan hari merdeka, tapi Austria bukan hari kemerdekaan, tapi perayaan untuk negara gitu. Terus pengaruh lainnya juga di setiap kota atau setiap provinsi itu memiliki santo pelindung begitu. Jadi misalnya di Kota Wina sendiri pelindungnya adalah Santo Clemens Maria Hofbauer, dan kemudian di Kota Linz itu pelindungnya Santo Florian. Di Salzburg itu pelindungnya Santo Rupert, dan masih banyak lagi misalnya di Burgenland itu pelindungnya Santo Martin. Begitu. Jadi hampir setiap
provinsi atau kota itu memiliki santo atau santa pelindung ya. Nah, kemudian hal lainnya juga di tempat-tempat umum, misalnya di kebun anggur atau di perempatan jalan atau tempat-tempat lain, banyak kita temukan stasi-stasi doa. Jadi stasi doa itu kayak kalau kita misalnya kita jalan salib gitu ya kan, setiap perhentian ada gambar gitu semacam itu. Nah, ini juga misalnya di tengah-tengah kebun anggur terus ada salib dengan sedikit altar kecil gitu ya, atau juga patung Bunda Maria seperti itu. Itu untuk siapapun bisa berdoa di situ. Gitu. Jadi ya itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan, bagaimana pengaruh kekatolikan itu sudah menjadi keseharian juga bagi masyarakat di Austria. Wow, menarik sekali, Suster. Jadi salam Grüß Gott itu menjadi salam yang dipakai secara umum. Iya, betul. Juga pertokoan setiap hari Minggu itu tutup, sama seperti di kitab suci bahwa kita harus menguduskan hari Sabat, gitu ya, Suster ya. Dan juga yang terakhir ini menarik juga nih, setiap kota punya santo pelindung atau santo-santa pelindung. Ini luar biasa sekali, berarti kekatolikannya memang cukup kental di sana. Nah, kita juga mau tahu nih, Suster, suasana Natal di kota Wina sendiri, di tempat Suster berada sekarang, itu seperti apa sih? Mungkin dari proses malam Natalnya sampai menjelang tahun baru itu apa yang terjadi? Dan mungkin bisa diceritakan juga sebelum pandemi, contohnya misalkan di tahun lalu sampai yang sekarang kondisinya berbeda, itu apa yang menjadi perbedaannya, Suster? Oke, tentu saja tahun ini sangat berbeda ya, karena kita semua sedang mengalami pandemi. Tetapi tahun sebelumnya, selama masa Advent itu, Austria dipenuhi dengan Christmas market. Jadi Christmas market ini kayak kalau di Indonesia kita sebut apa ya? Pasar malam ya? Pasar malam atau kayak semacam PRJ gitu. Semacam festival gitu ya di banyak tempat, dan rata-rata mereka banyak stand yang menjual Glühwein. Glühwein ini wine yang diminum dalam kondisi panas gitu, karena kan sedang musim dingin ya kalau Desember. Nah, terus juga ada beberapa jajanan-jajanan khas Austria atau kerajinan-kerajinan tangan seperti itu, dan itu selalu ramai dikunjungi, tidak hanya turis dari dalam negeri Austria sendiri, tetapi menjadi sasaran utama turis-turis dari luar negeri. Sengaja datangnya tuh bulan Desember karena mau datang ke Christmas market gitu. Dan tentunya perayaan Natal sangat meriah. Selain karena memang mayoritas Katolik, banyak sekali gereja, dan hampir di seluruh kota itu dekorasi Natal juga sangat meriah gitu. Dan kalau malam tahun baru, di sini malam tahun baru itu dalam bahasa Jermannya Silvester. Jadi kenapa Silvester? Ya kan, karena memang dari Santo Silvester, karena kan tanggal 31 Desember itu pestanya Santo Silvester, sehingga orang Austria tidak menyebut itu sebagai malam tahun baru, tetapi malam Silvester. Malam Silvester. Dan ya ketika Silvester itu di pusat kota Wina itu banyak sekali panggung-panggung musik. Mungkin jaraknya hanya sekitar setiap 500 meter itu ada panggung musik. Dan itu semua orang turun ke jalan untuk nonton konser musik itu dan berjoget, bergembira, tentunya merayakan pergantian tahun seperti itu. Nah, tahun lalu saya sempat juga datang mengunjungi, melihat konser-konser musik itu. Tapi ya tahun ini kami sedang lockdown sejak tanggal 26 Desember. Jadi saya hanya akan sharing bagaimana perayaan-perayaan Ekaristi di beberapa gereja selama tanggal 24 Desember sampai 27 Desember. Jadi sebagai informasi bahwa per 26 Desember jam 00 itu pemerintah Austria memberlakukan lockdown ketat. Lockdown ketiga, dan ini yang paling ketat daripada lockdown yang pertama dan yang kedua. Tetapi ada dispensasi khusus untuk gereja-gereja mengadakan perayaan Ekaristi terbuka untuk umat sampai tanggal 27 Desember. Gereja ini namanya Erlöserkirche. Ini posisinya persis di sebelah biara kami.
Nah, Ini gereja paling dekat berarti Suster ya? Ya, paling dekat. Jadi persis di belakang gereja ini adalah biara kami. Sebetulnya dulu gereja ini milik dari biara kami juga, gitu. Tetapi kemudian pengelolaannya diserahkan ke Keuskupan Mina. Nah, gereja ini dibangun sejak tahun 1910. Jadi sampai saat ini usianya sudah 110 tahun kurang lebih ya. Gitu. Nah, saya merayakan perayaan misa malam Natal di gereja ini. Nah, ini bagian dalamnya. Gereja ini bukan termasuk gereja yang besar, jadi hanya gereja kecil. Dan inilah suasana malam Natal 24 Desember 2020 kemarin. Jadi yang semestinya gereja ini bisa menampung 300 sampai 350 orang, malam Natal kemarin hanya dibatasi 50 orang, dan itu harus mendaftar dan juga ya dengan menjaga jarak seperti ini. Dan hal itu juga dialami semua gereja yang ada di Austria. Nah, kemudian di tanggal 25 Desember saya merayakan misa Natal di Gereja Maria am Gestade. Gereja Maria am Gestade ini terletak di pusat kota Wina, ya, dan ini dibangun periode tahun 1394 sampai 1414. Dan gereja ini memiliki gaya gotik, ya. Ini Gereja Maria am Gestade. Nah, jadi di umumnya gereja-gereja di Austria, kalau ini merupakan bangunan heritage, ya, ini akan dipasang bendera merah putih seperti ini. Jadi merah putih ini bendera kota Wina. Hampir mirip sama bendera Indonesia ya sebenarnya. Betul. Awalnya saya sempat kira, loh kok banyak bendera Indonesia di kota Wina. Ternyata kota Wina memang benderanya juga sama persis dengan Indonesia, merah putih gitu. Ini bagian fasadnya, bagian samping. Jadi masuk melalui pintu samping. Nah, ini bagian depan. Jadi kalau kita lihat bagian depan itu ada pagar yang tertutup ya. Gitu. Jadi sebetulnya itu bagian depan, tetapi umat masuk ke gereja melalui pintu samping. Gitu. Nah, ini altarnya, bagian dalam. Jadi kalau kita lihat dari bagian paling atas itu ada sebagai penggambaran Allah Bapa, kemudian agak ke bawah sedikit itu ada burung merpati sebagai penggambaran Roh Kudus, dan kemudian Yesus yang tersalib. Kemudian di bawah salib Yesus itu adalah patung Bunda Maria menggendong bayi Yesus, dan di bawahnya lagi tabernakel. Dan ini suasana ketika Natal kemarin. Jadi kita lihat di kanan dan kiri tabernakel ada 2 pohon Natal, tetapi juga lilin Advent masih tetap terpasang. Itu saya juga nggak tahu kenapa, tapi hampir kebanyakan gereja-gereja di sini walaupun sudah Natal, tetap lilin Adventnya tetap dipasang menyala gitu. Nah, ini ketika perayaan Ekaristi berlangsung, gereja ini dikelola oleh Kongregasi Redemptoris, ya. Jadi ini yang memimpin misa pada saat itu adalah Father Hüttler dari Austria dengan konselebran Father Gundel dari Ceko. Lalu ini gua Natal di Gereja Maria am Gestade. Berikutnya ini ikon Maria Bunda Penolong Abadi yang ada di Gereja Maria am Gestade juga. Jadi banyak sekali umat juga melakukan devosi kepada Bunda Maria Penolong Abadi di sini. Dan kita lihat di bagian atas itu ada lukisan Santo Yusuf menggendong bayi Yesus. Nah, ini dari posisi belakang. Jadi gerejanya ini lebih modelnya memanjang gitu. Dengan di bagian tengah satu ruas untuk tempat duduk umat. Amen. Denn wir können dieser durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben. Amen.
Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er allen Menschen guten Willens seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Amen. Das gewähre euch der Dreieinige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet in den Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Gott schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Und schenkt uns seinen Sohn. Suasana misa di Gereja Maria Amkestade. Jadi selama pandemi memang gereja juga harus menyesuaikan diri sehingga umat memang tidak dapat bernyanyi, sehingga hanya diwakili oleh seorang solis yang bertugas untuk menyanyikan lagu-lagu. Wow, menarik sekali Suster. Jadi walaupun di masa-masa pandemi dan sekarang juga masih lockdown ya di Austria, tapi suasana Natalnya itu tetap terasa. Saya akan lanjutkan dengan perayaan tanggal 26 Desember di Katedral Stephans. Tanggal 26 Desember, sebagaimana kita tahu, merupakan peringatan Santo Stefanus, dan Santo Stefanus pelindung bagi Keuskupan Agung Wina. Sehingga katedral di kota Wina juga namanya Stephansdom atau Katedral Stephans. Dan pada tanggal 26 Desember kemarin ada perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Kardinal Christoph Schönborn, dan jumlah umat juga dibatasi hanya 350 orang. Kita lihat bagaimana suasana di Stephansdom. Foto ini tentu bukan foto di selama pandemi ya, dengan banyak orang di depannya. Tapi saya mau menunjukkan inilah Katedral Stephans yang terletak di pusat kota Wina. Dan Katedral Stephans ini dibangun pada periode tahun 1137 sampai 1160 begitu. Dan memiliki luas 107 meter kali 70 meter. Kemudian dengan tinggi menara 136,7 meter. Nah, ini dari sisi samping. Kalau kita lihat di bagian samping ada banner perusahaan besar ya. Jangan heran karena gereja ini kan tentunya merupakan heritage ya untuk negara Austria sendiri, dan memerlukan biaya perawatan serta renovasi yang tidak sedikit. Maka memang perlu kerjasama atau sponsor dari perusahaan-perusahaan besar untuk mendanai proses renovasi dan perawatan gitu. Karena kalau hanya mengandalkan uang atau dana yang dimiliki oleh gereja tentu sangat sedikit kurang ya, karena ini biaya perawatannya membutuhkan biaya sangat besar gitu. Lalu ini di bagian dalam ya. Nah, ini salah satu altar kecilnya. Jadi hampir setiap tiang pilar-pilar itu terdapat altar-altar kecil. Nah, ini kalau kita naik ke menara, dan kita bisa melihat pemandangan kota Wina dari atas menara. Nah, dengan langit birunya, jadi begitu. Nah, itu kita bisa melihat ada satu kubah gereja, ada satu dom yang berwarna hijau. Nah, itu dekat dengan Katedral Stefan juga terdapat Peterskirche. Jadi bisa dilihat bagaimana dekatnya jarak dari katedral, hanya beberapa langkah dari katedral sudah ada gereja lainnya lagi. Ini dari bagian belakang. Nah, ini bagian atap
yang berwarna-warni. Jadi kalau orang Austria menyebutnya Buntesdach, itu artinya atap yang berwarna-warni. Nah, ini suasana ketika malam hari. Ini misa tanggal 26 Desember 2020 yang lalu. Nah, ini bayi Yesus. Nah, yang unik juga di Austria, ini yang harus saya sampaikan, di setiap gereja di mana terletak bayi Yesus, di sebelahnya akan ada lilin, yang lilin ini merupakan lilin dengan api abadi dari kota Bethlehem. Jadi banyak sekali umat datang ke gereja akan membawa pelita. Mereka akan mengambil api dari lilin ini. Jadi lilin api yang dari kota Bethlehem ini dibawa pulang sehingga menyala terus juga di setiap rumah sampai masa Natal berakhir. Gitu. Nah, ini suasana setelah perayaan Ekaristi, kita bisa melihat orang-orang semua memakai masker. Nah, kemudian salib Yesus itu posisinya bukan pada bagian altar, tetapi di tengah-tengah gereja, tergantung di tengah gereja. Jadi kalau di bagian altar, justru lukisan Santo Stefanus. Nah, ini kandang Natal yang ada di Stephansdom. Lalu ini orgel juga di bagian belakang. Nah, kalau kita lihat ada pagar. Nah, pagar ini untuk membatasi yang bagian dalam itu untuk umat yang memang mau merayakan Ekaristi. Bagian luar itu untuk turis-turis yang sekedar melakukan kunjungan. Jadi perlu dibatasi supaya tidak tercampur baur antara mereka yang memang datang untuk berdoa dan turis-turis yang sekedar untuk berkunjung. Oke, sekarang saya akan menunjukkan video. Nah, setelah perayaan Ekaristi selesai, dibunyikan pumerin. Pumerin itu jadi lonceng katedral, ya, karena dalam rangka pesta Santo Stefanus. Dan juga pumerin ini selalu dibunyikan tepat jam 00 pada pergantian tahun. Kita lihat bagaimana suasana setelah perayaan Ekaristi di tanggal 26 Desember. Agak lebih berisik suara angin ya daripada suara loncengnya sendiri. Kelihatannya memang anginnya cukup besar ya di sana ya. Iya, karena biasa ketika musim dingin juga di sini sering sekali angin itu kencang dan sangat dingin. Nah, itu tadi bagaimana suasana misa pada tanggal 26 Desember 2020 di Katedral Stephans berkaitan dengan Pesta Santo Stefanus yang merupakan pelindung bagi Keuskupan Agung Wina. Kita akan lanjut lagi ke peristiwa di tanggal 27 Desember 2020. Kita akan menuju ke Gereja Marian Hilve Hernals yang ada di Keuskupan Agung Wina juga.
Nah, di gereja Marienhilfe ini setiap tanggal 27 setiap bulan ya, selalu ada perayaan Ekaristi khusus sebagai devosi kepada Maria Bunda Penolong Abadi. Jadi bisa kita akan lihat bagaimana suasana gereja Marienhilfe. Ini dari depan ya. Kemudian di bagian sampingnya, ini bagian belakang, dilihat dari bawah, dan ini altar di dalam gereja Marienhilfe Hernals, didominasi dengan warna hijau. Dan kalau kita lihat di bagian tabernakel yang paling atas, itu ada ikon Maria Bunda Penolong Abadi. Jadi gereja ini juga merupakan gereja milik Kongregasi Redemptoris, dan kaitannya dengan ikon Maria Bunda Penolong Abadi, sejarahnya adalah ikon ini memang diperkirakan dibuat sekitar abad 13 sampai 14 sekitar itu. Nah, kemudian ketika di akhir abad 18 ketika terjadi peperangan di zaman Napoleon Bonaparte, gereja tempat disimpannya ikon ini juga ikut runtuh. Nah, 70 tahun kemudian ditemukanlah ikon Maria Bunda Penolong Abadi ini, dan kemudian sejak 11 Desember tahun 1865 Paus Pius ke-9 memberikan mandat kepada Kongregasi Redemptoris untuk memperkenalkan ikon ini kepada seluruh dunia. Dan sejak tanggal 26 April 1866, ikon ini ditempatkan di gereja Alfonsus Maria Liguori yang ada di Italia. Nah, gambar aslinya ada di Italia, tapi pasti di gereja-gereja yang dikelola oleh Kongregasi Redemptoris juga akan ditemukan ikon Maria Bunda Penolong Abadi. Dan khusus di gereja ini setiap tanggal 27 ada perayaan Ekaristi untuk devosi kepada Maria Bunda Penolong Abadi. Nah, ini kita lihat lebih jelas lagi di bagian altar bagian atas ada ikonnya. Nah, ini bagian belakang, juga di bagian atasnya ada orgel. Lalu di salah satu sisi dari gereja Marienhilfe ini ada patung Clemens Maria Hofbauer. Nah, Clemens Maria Hofbauer ini juga salah satu imam redemptoris yang menjadi pelindung kota Wina. Dan di kanan kiri kalau kita lihat ada gambar, itu adalah Santo Santa dari Kongregasi Redemptoris. Ya. Ini juga salah satu sudut doa. Nah, di sini yang unik juga salib ada menempel di pilar, salah satu pilar di sebelah kiri, bukan berada di tengah-tengah altar. Nah, ini salah satu sudut juga, ini patung dari Alfonsus Maria Liguori, pendiri Kongregasi Redemptoris. Nah, ini di bagian luar. Nah, ini salah satu contoh stasi doa. Jadi orang yang lewat juga bisa tetap berdoa di luar.
suasana di akhir misa. Jadi seharusnya gereja itu menampung cukup banyak umat ya. Saya rasa mungkin bisa 500 atau 600 orang, tapi ketika pandemi sekarang ini dibatasi hanya 10 orang yang bisa hadir, dan itu pun harus mendaftar. Dan kita lihat tadi yang menyanyi juga diwakili oleh 2 orang saja yang menyanyi karena umat tidak diperbolehkan untuk menyanyi. Wow, menarik sekali Suster. Banyak cerita, suasana Natal yang sungguh sangat memberkati, dan juga kita juga boleh belajar bahwa banyak arsitektur gereja di Austria yang megah, cukup khas, yang biasanya kita tuh melihatnya mungkin hanya di gereja katedral aja kalau di Indonesia ya. Tapi di sana hampir setiap gereja tuh bentuknya seperti katedral di Indonesia gitu ya, Suster. Terima kasih Suster sudah mau membagikan berita dari Wina, Austria. Sehat terus di sana Suster, dan kita juga akan membagikan berita-berita selanjutnya, tentunya bersama Suster Bene dengan topik yang berbeda minggu depan, Suster. Oke. See you, Suster. Masih ada 1.500 gereja lainnya. Yes. Yang itu bisa tadi baru 4 gereja. Betul. Sementara di Keuskupan Agung Wina ada lebih dari 1.500 gereja. Itu kita bisa explore persatu tentunya. Oke, terima kasih Suster. Sampai ketemu, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Mas Tion dan Katolika. Salam juga untuk seluruh umat di Indonesia. Semoga sehat selalu dan senantiasa bersukacita apapun situasi yang kita hadapi saat ini. Yes. Oke, thank you. Bye.